Oke, jadi di kuliah perdana kita masih melanjutkan DDM1 gitu ya, metode pembuktian. Yang di DDM1 kemarin kita sudah belajar bukti langsung dan apa kemarin? Bukti kontrapositif. Kontrapositif. Nah, sekarang kita ke contoh penyangkal. Apa itu contoh penyangkal? Sebenarnya kita review DDM1 dulu ya. Jadi kemarin kan kita punya pernyataan. Pernyataan itu kan bisa bernilai benar atau bernilai salah gitu. Nah, kira-kira di sini kalau misalkan saya punya pernyataan ini, tolong ditebak benar atau salah. Yang nomor 1 ini kira-kira benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Oke. Ini benar karena matematika kita masih S1 ya. Kalau nanti ada prodi S2-nya, ya berarti bisa salah ini. Jadi tergantung kasusnya gitu ya. Kalau misalkan ini diterapkan di zaman dulu, yang gelarnya belum SSI, ya salah juga sebenarnya. Jadi ini dilihat dari yang sekarang. Kemudian ini, yang nomor 2. Semua mahasiswa lulusan matematika periode Desember 2020 memiliki IPK 4. Amin. 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 Kan sudah berlalu ini. Bukan kita. Salah, Bu. Coba aja dicek apakah semua, ini karena kuantornya kan universal ya, semua. Nah, coba aja diwawancara kakak tingkat kalian, alumni. Atau di sini ini secara umum, tapi ya ini jelas salah kan, nggak mungkin semua itu ber-IPK 4. Satu aja nggak tahu ada atau enggak. Oke, yang berikutnya, setiap bilangan asli habis dibagi 1, benar atau salah? Benar. Nah, Benar. bilangan bulat yang habis dibagi 2 merupakan bilangan genap. Salah. Benar. Bilangan Salah. Salah. Yang jawab salah? Benar. 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 Benar, Bu. Tadi saya mendengar. Oh iya, saya. Oke, next. Tiap bilangan bulat habis dibagi 3. Salah. Benar. Salah di sini. Kalian bisa menebak salah. Karena 3 itu ganjil, Bu. Sedangkan bilangan bulat ada yang ganjil, ada yang genap. Benar, Bu. Nah, benar. Saya. Karena apa? Karena tadi 3 itu ganjil, Bu. Sedangkan bilangan bulat itu ada yang genap, ada yang ganjil. Nah, kenapa memang kalau ada yang ganjil, ada yang nanti akan menimbulkan sisa, Bu. Oke. Jadi salah kita punya. Kemudian yang ke-6. X merupakan bilangan real. Benar atau salah? Bukan pernyataan. Bukan pernyataan. Oke. Berarti yang benar apa ini? Masih ingat di DDM1? Apa ini? Termasuk apa kalau bukan pernyataan? Ambiguitas. Hah? Ambiguitas, Bu. Ambiguitas. Ada yang mengenalkan gitu dah. Wah. Kalau misalkan X-nya saya ganti 5, itu merupakan bilangan real. Benar atau salah? Benar. Benar, Bu. Nah, oke, misalkan X-nya saya ganti 2i. I itu akar min 1. Benar atau salah dia? Salah, Bu. Oke. Kalau kita punya kalimat yang seperti itu artinya apa? Dia termasuk apa? Uji kasus, Bu. Himpunan terbuka, Bu. Gimana? Kalimat terbuka. Kalimat terbuka, oke. Seperti jawab Rek. Bagus, sudah ingat. Jadi kita punya open sentence di sini ya. Jadi dia bukan pernyataan karena itu tadi bergantung pada si variabel X-nya ini. Jadi dia open sentence atau kalimat terbuka.
Next. Jadi kita punya tadi, kalau kita punya pernyataan, maka kita punya nilai kebenaran. Nah, kita bagi 3 di sini, ada 3 macam pernyataan. Ada pernyataan yang benar, kemudian kebenarannya belum diketahui. Jadi kita bilangnya di sini konjektur. Kemudian yang berikutnya ada pernyataan salah. Tadi kita sudah mengenal pernyataan benar, salah. Nah, contoh-contohnya di sini, misalkan kita punya pernyataan teorema Pythagoras. Nah, itu jelas benar kan? Kemudian teorema Fermat-Last theorem. Kemudian di kalkulus, ini kalian belum ya, di kalkulus lanjut ini nanti kalian belajar ini. Deret seperkah, dereta hingga seperkah ini divergen. Kemudian ini kuadrat dari bilangan Gasal, dia Gasal juga. Nah, konjektur ini beberapa konjektur. Semua bilangan sempurna adalah genap. Kemudian ada konjektur Goldbach. Nah, yang dikenal salah di sini. Nah, saya akan fokus di sini dulu deh, yang pernyataan salah ini. Semua bilangan prima adalah Gasal. Benar atau salah? Ini pernyataan apa? Salah. Pernyataan salah. Oke. Salah, Bu. Kenapa salah? Kalian bisa menunjukkan enggak? Tidak. Kenapa pernyataan ini salah? Karena ada 2 yang bilang Karena dua. Karena ada bilangan Ada 5 genap. 2, dia prima tapi genap gitu ya. Kemudian yang kedua, beberapa persamaan kuadrat mempunyai 3 solusi. Benar atau salah? Salah. 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 Apa? Karena persamaan kuadrat solusinya pasti 2. Atau Solusinya pasti Karena solusi maksimal 2. ya maksimal 2. Bisa juga sama. maksimal 2 ya. Jadi bisa tidak punya solusi, bisa punya solusi tunggal atau solusinya 2, nggak mungkin 3 kan. Dia 0 sama dengan 1 ya jelas salah kan. Ini kesamaan tapi kok ditulis ini. Ini suatu kontradiksi. Nanti kita akan belajar minggu depan. Kemudian di sini terdapat bilangan asli ABC yang memenuhi A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan C pangkat 3. Ini juga salah. Ini kan termasuk Fermat-Last theorem. Dia tidak punya solusi ini. Oke, jadi kalian sudah punya tebakan di sini nanti. Pernyataan itu salah atau benar. Jadi di sini sekarang fokus kita adalah bagaimana sih membuktikan ketidakbenaran suatu pernyataan. Jadi kita diminta membuktikan pernyataan salah. Kalau kemarin di DDM 1 kan kita fokusnya kita membuktikan pernyataan. Jadi pernyataan itu jelas benar sehingga buktikanlah gitu. Nah, kalau yang sekarang ini bagaimana sih membuktikan pernyataan yang salah? Nah, sebagai contoh tadi, kan kalian sudah bisa menjawab semua pernyataan yang semua bilangan prima merupakan bilangan Gasal gitu ya. Nah, kalian bisa menebak itu salah. Kenapa salah? Karena apa tadi, Rek? Karena ada bilangan prima Dapat. yang genap. Ada 2. Nah, terdapat 2 tadi ya, Ya. yang tidak memenuhi pernyataan tadi. Nah, sehingga bagaimana nih kita meyakinkan bahwa suatu pernyataan itu salah? Ya berarti caranya cukup berikan contoh yang menyangkal pernyataan tersebut. Jadi contoh tadi untuk menunjukkan bahwa pernyataan saya tipu. Ini harusnya ada untuk menunjukkan
pernyataan semua bilangan prima adalah bilangan Gassal ini salah, maka cukup dipilih 2 sebagai contoh yang menyangkal pernyataan tersebut. Gitu ya. Oke, sehingga di sini untuk membuktikan ketidakbenaran pernyataan, jadi ini pernyataan universal. Jadi kita punya kuantor universal untuk setiap X di S, kita punya PX. Nah, untuk membuktikan ketidakbenarannya, berarti ya cukup dinegasikan pernyataan tadi. Masih ingat negasi dari pernyataan ini? Gimana negasinya? Terdapat beberapa X. Terdapat X di S, kemudian ini gimana? Terdapat X di S sehingga negasi PX. Oke. Jadi kita punya negasi dari ini adalah terdapat X di S, sehingga ini tidak berlaku gitu. Yang awalnya PX jadi tidak PX. Dengan kata lain, membuktikan ketidakbenaran pernyataan ini cukup mencari bahwa terdapat X di S yang mengakibatkan PX itu salah. Nah, metode ini dikenal dengan contoh penyangkal atau counterexample. Oke, sebagai contoh, kita diminta untuk menyelidiki nih kebenaran pernyataan untuk semua XY di himpunan bilangan real berlaku nilai mutlak X plus Y sama dengan penjumlahan masing-masing nilai mutlak X dan Y. Benar atau salah? Tebakan dulu deh. Caranya tadi kan nebak nih. Pernyataan ini benar atau salah? Kalau benar buktikan, kalau salah berarti ya buktikan salahnya itu gimana. Nah, ternyata Ini salah, Bu. ya. Misalnya X-nya itu 2 ya. Lalu Y-nya itu -2. Nah, itu kan kalau di dalam mutlak X tambah Y-nya semuanya dalam mutlak kan nanti jadinya 0 lah. Tapi kalau dipecah mutlak X tambah mutlak Y itu jadinya 4, Bu. Nah, kan itu tidak sama. Oke, good. Nah, artinya berarti pernyataan ini apa? Salah. Salah. Nah, kalau salah berarti tadi kita perlu mencari, gitu kan ya? Mencari X. Jadi kita perlu mencari X yang ada di sini. Dia bilang kita mencari himpunan, mencari dua bilangan real X, Y yang berlaku sehingga ini tidak berlaku. Nah, tadi temanmu ada bilang 2 dan 0, 2 dan -2 ya, sorry. Nah, di sini saya ambil ini, pilih X sama dengan -3, Y sama dengan 2. Maka kita peroleh jumlahannya, kita punya 1 gitu ya, nilai mutlak dari X plus Y. Benar nggak? Coba dikoreksi kalau misalkan saya salah ya. Nah, ini tidak sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Jadi pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah. Oke, apakah terdapat X dan Y lain yang menyangkal pernyataan tersebut? Jawabannya apa? Nah, tadi 2 sama -2, Bu. Ada, Bu. Ya, yang ada. Ada. Tadi temanmu sudah mewakili tadi jawaban yang lain. X-nya 2, Y-nya -2. Ada yang lain lagi? -1 sama 1. -1 sama 1. Oke, lama-lama jadi -5 dan 5 dan seterusnya gitu ya. Kira-kira cirinya apa sih ini yang menyangkal ini? Jadi kalau kita mau pilih X dan Y yang bagaimana sehingga kita bisa menyangkal pernyataan ini? Tandanya harus berbeda, Bu. Yang satu positif, yang satu negatif. Oke, nice. Jadi gitu ya. Kalau misalkan, jadi kalau mau menyangkal suatu pernyataan itu harus ya yang menyangkal. Jangan sampai kamu pilih contoh, misalkan saya ambil 2 dan 3.
atau 1 dan 2 lah. Nah, 1 dan 2 ini ya di himpunan bilangan real kan. Akan tetapi dia tidak menyangkal pernyataan ini. Jadi salah contohmu yang kamu ambil itu. Jadi ambil contoh yang menyangkal pernyataan ini. Oke, jadi di sini banyak sekali kemungkinannya ya, selain min 3 dan 2, 2 min 2 dan seterusnya. Nah, itu tipe kalau kita membuktikan pernyataan yang untuk setiap X di S berlaku PX. Berikutnya, kalau kita mau membuktikan pernyataannya conditional statement, atau di sini pernyataan bersyarat. Kita punya jika PX maka QX. Sama kayak tadi, untuk membuktikan ketidakbenaran itu kita negasikan. Masih ingat negasi dari P? Jika PX maka QX. Negasi P dan tidak QX, Bu. P dan negasi QX. Oke. Oke, contoh berikutnya. Jika X, Y bilangan real yang memenuhi ini, nilai mutlak X plus Y sama dengan X min Y, maka kita dapatkan Y sama dengan 0. Benar atau salah? Agak menjebak ya. Jadi yang kalau counter example itu kita harus jeli menebaknya. Kalau memang tidak ditemukan contoh penyangkal ya berarti pernyataan itu benar. Kemudian silakan dibuktikan kebenarannya, misalkan. X sama dengan 0, Bu. X sama dengan 0. Gimana? X-nya 0. X-nya 0, terus? X-nya tidak sama, Bu. Y-nya? Jadi ini saya misalkan kalau saya X plus Y sama dengan X min Y itu kalau dari pindah ruas itu dia ini kalau X-nya kan bisa jadi 0, nah tapi Y-nya ini nggak bisa, Bu, karena Y-nya nanti sama dengan Y, kan nggak mungkin itu, Bu. Jadi, gini pertanyaan saya, berarti kita pilih, ini tebakannya apa, benar atau salah dulu? Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Salah. Oke, kalau salah, kan berarti tadi pilih nih, siapa X-nya, siapa Y-nya, yang menyangkal pernyataan ini, gitu kan? Berarti si X-nya siapa? 0. X-nya 0, Y-nya? Tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, gitu ya. Oke, jadi di sini kalau kita pilih X-nya 0, Y-nya dia tidak sama dengan 0, artinya dia masih di bilangan real di sini, berarti saya tulis seperti ini, bilangan real tanpa 0, maka ini memenuhi kan? Memenuhi yang tetapi kita dapatkan Y-nya tadi tidak 0, ya kan dia menyangkal ini kan. Jadi pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah. Sehingga di sini langkah menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Jadi yang pertama tadi kita tebak nih. Kira-kira pernyataan itu benar atau salah? Jika pernyataan itu benar, ya buktikan pernyataan tadi. Kita punya di DDM 1 sudah punya cara membuktikan, yaitu bisa pakai cara langsung atau tidak langsung. Kalau misalkan salah, itu lebih mudah. Cari contoh yang menyangkal pernyataan tersebut. Ya, seperti 2 contoh tadi. Ada yang ditanyakan terkait contoh penyangkal ini? Kita langsung coba contoh lain ya. Nih.
Mungkin saya nebak yang, saya tanya yang nomor 2 dulu deh. Himpunan. Permisi Bu, interupsi. Ya. Saya agak bingung Bu. Ini kan untuk membuktikan pernyataan salah itu kenapa harus mesti penyangkalan itu dinegasikan ya Bu? Padahal pernyataannya itu jelas-jelas dianggap tidak benar. Kenapa tidak dibuktikan langsung gitu aja Bu? Nah iya, tadi kan pernyataannya kan kita punya pernyataan itu. Nah, tebakan kita kan salah nih. Nah, kalau kalian langsung menunjukkan ya karena kalian sudah tahu kan caranya mencari contoh penyangkal tadi. Tapi contoh penyangkal itu yang seperti apa sih? Contoh penyangkal itu kan yang itu tadi. Jadi contoh penyangkal itu si X ini yang memenuhi masih ada di S akan tetapi dia bernilai salah di PX gitu kan. Itu hanya metode aja. Kalau misalkan kamu nggak menegasikan, gimana kamu tahu kalau dia salah? Paham nggak maksud saya? Ini kan pernyataan ini salah. Nah, bagaimana caranya kamu tahu kalau pernyataan ini salah? Kan berarti kita perlu menegasikan. Bu. Kalau saya tadi sempat logikanya gini Bu, kalau ini pernyataannya salah kan, kalau di pikiran saya gini Bu, ini pernyataannya saya anggap benar, nah tapi nanti waktu kalau misalnya dianggap benar, hasilnya itu melenceng gitu loh Bu. Nah makanya untuk menebak ya, hasilnya melenceng kan akhirnya kita berlaku negasi toh. Kalau kamu menganggap ini benar gitu kan, kalau kamu menganggap ini nilai kebenarannya benar, tapi ternyata kamu menemukan suatu fakta bahwa pernyataan ini salah, otomatis kan harus dinegasikan. Kemarin kan pernyataan, kalau kamu punya pernyataan P itu bernilai benar, maka negasinya pasti bernilai apa? Salah. Salah gitu kan. Jadi dari sana logikanya. Jadi kesimpulannya Bu, ini kalau kita anggap salah, ini bernilai salah, caranya tuh berarti kita harus membuktikan kita anggap ini benar, lalu kalau kita anggap ini benar, hasilnya itu melanggar fakta yang ada gitu Bu. Mungkin gitu. Kalau di sini kamu menganggap ini salah, ya berarti ini nggak berlaku, otomatis harus dinegasikan karena pernyataan ini harusnya salah gitu. Iya Bu. Jadi ini tadi, kalau misalkan tebakanmu benar, ya silakan dibuktikan. Kalau salah, ya itu tadi, cari contoh penyangkal. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet dengan negasi tadi. Jadi mungkin ini langkah-langkahnya itu tadi. Kalau benar tebakanmu, ya berarti buktikan kebenarannya tadi. Kalau salah, cari contoh yang menyangkal pernyataan tersebut. Sudah itu sih kesimpulan kita. Kalau misalkan bingung dengan apa tadi istilah negasi, perlu negasi atau enggak itu tadi. Permisi Bu, izin tanya Bu. Ya. Untuk di kasus ini ya, kalau itu kedua ruas kan punya mutlak Bu. Nah kalau kedua ruas dikuadratkan kan mutlaknya hilang. Nah itu hasil kuadratnya itu udah tidak sama Bu. Apa itu juga bisa jadi kesimpulan kalau itu salah? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini kita punya ini nih. Ini harus memenuhi, paham nggak? Yang ini tadi kan P dan tidak Q kan? Jadi kita punya P itu tetap, tapi Q-nya yang berlaku salah. Jadi yang kamu tunjukkan ini, jadi kamu punya ini nih, dan ini. Kalau ini kamu kuadratkan, ya berarti beda kasus yang kamu tunjukkan. Misalkan, contoh
yang nomor 2 ini tadi deh. Atau yang nomor 3, yang agak-agak mirip cuma ini di himpunan kan. Nomor 3. Jika A dan B himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A gabung B sama dengan kardinalitas A tambah kardinalitas B. Kira-kira ini salah atau benar? Yang nomor 3, tebakan kalian. Salah Bu, karena kalau digabung itu himpunan kosongnya itu ada satu aja, tapi kalau dipisah himpunan kosongnya itu ada 2 nanti kalau ditulis. Nah, berarti kan di sini kamu itu kalian kalau ini kasusnya oke. Ini kasusnya kita mau cari yang ini berlaku sama, maksudnya cari A dan B himpunan berhingga. Akan tetapi ini yang salah gitu ya. Iya Bu. Oke, kalau berbeda dengan kasus yang contoh yang sebelumnya. Ini yang mirip ini deh. Jadi kita punya yang nomor 5 ini. Jadi jikanya kita punya n elemen Z dan n kuadrat min n bilangan genap, maka n bilangan genap. Berarti di sini yang nomor 4, andaikan tebakan kalian salah, berarti gini. Cari bilangan bulat yang memenuhi n kuadrat min n genap. Tetapi si n-nya ini nggak genap, alias gasal. Ada nggak yang seperti itu? Andai kan ini jawaban kalian salah pernyataan ini. Kira-kira nomor 4 ini salah atau benar? Kalau salah berarti kan cari n ini gasal. Gasal kan termasuk bilangan bulat kan? Tetapi n pangkat 5 min n ini genap hasilnya. Nah, itu sudah menyangkal di sini. Artinya itu salah Bu. Kalau disamakan dengan contoh yang ini tadi, berarti kan jangan menulis kita cari n di Z, tetapi hasilnya ini gasal, itu salah. Paham nggak maksud saya bedanya? Oh iya paham. Nah, itu bedanya di sana. Jadi di sini kita mau cari ini kalau menyangkal. N-nya ini tidak genap, tetapi hasilnya di sini genap. Ada nggak yang seperti itu? Ada Bu. 5 aja enak. 5 enak. 1. 1 jadi 0 nggak kelihatan. 3 Bang. N kan genap. Ojo eker. Gimana? 5 Bu. 5. 5 nanti belakangnya kan pasti 5. Terus kalau dikurangi 5 kan jadinya puluhan. Ya. Itu pasti genap. Boleh, ambil 5 boleh. Jadi, misalkan saja tadi 1 ya. Ada yang bilang 1 ya tadi? Iqbal 1. 1 pangkat 5 dikurangi 1. Nah, 1 ini kan bilangan gasal. Tapi 1 pangkat 5 min 1 sama dengan 0 itu bilangan genap, ya nggak masalah juga. Jadi nomor 4 ini pernyataan yang salah. Jadi n-nya bisa dipilih sebarang, pilih yang menyangkal di sini. Jadi boleh kamu pilih n sama dengan 5 tadi, ada yang bilang, ada juga yang apa tadi? N-nya sama dengan 1. Terserah mau berapa aja. Yang pasti yang menyangkal ini tadi. Jadi di sini kita punya n pangkat 5 min n-nya genap, akan tetapi n-nya ternyata dia nggak genap gitu. Coba nanti di forum dituliskan ya, saya pengen tahu cara kalian menuliskan. Atau saya didikte di sini boleh deh. Mana? Saya pengen tahu. Oke, misalkan kita mau jawab nomor 4 ya. Oke, di sini gimana nih? Coba saya didikte. Cara menjawab, membuktikan pernyataan nomor 4 ini salah. Saya boleh bantu dikte, Bu? Iya, silakan.
Tapi ini langsung ke penyangkalannya aja ya Bu ya nih. Iya, jadi kayak ini loh. Kita langsung pilih siapa sih N yang menyangkal pernyataan ini gitu kan? Gimana? Coba didiktikan. Yang pertama kita pilih N sama dengan N sama dengan 2K plus 1 misalnya. Waduh, jangan terlalu umrek, nanti kasihan temanmu. Kan N sama dengan 5 misalnya. N sama langsung dengan aja 5. pilih. Kalau contoh penyangkal ya, ini bedanya kalau membuktikan pernyataan yang benar. Kalau contoh penyangkal, kamu bisa cukup ambil satu aja, nggak perlu yang umum-umum. Jadi karena ada satu aja yang menyangkal, berarti itu sudah salah. Tapi kalau misalkan kalian mau membuktikan suatu kebenaran, misalkan A genap, maka A kuadrat genap. Gitu. Itu berarti harus sangat umum kan? Artinya A itu mewakili semua bilangan genap. Tidak boleh, jangan sampai diambil gini untuk membuktikan A genap, A kuadrat genap. Itu jangan diambil. Misalkan A sama dengan 2, maka A kuadrat sama dengan 4 genap. Nah, itu tidak membuktikan kebenaran pernyataan, karena tidak mewakili semua bilangan genap. Paham nggak? Tapi kalau misalkan ini contoh menyangkal, kita menyangkal suatu pernyataan, ambil satu contoh aja yang menyangkal pernyataan tadi, itu sudah mewakili, sudah membuktikan bahwa pernyataan tadi salah. Paham nggak bedanya? Iya, Bu. Oke, jadi di sini cukup satu aja, jangan dibalik ya. Biasanya kadang gitu. Kalau menyangkal pernyataan dikasih yang umum. Kalau membuktikan pernyataan malah dikasih contoh satu aja. Nah, kebalik itu, jangan sampai ya. Oke, jadi di sini pilihannya berapa? Paling gampang. 5. Oh, 5. 5 pangkat 5 piro, Rek? Ya wis lah. 25. 5 pangkat 5 kok 25 sih? 3.125, Bu. Sebentar, nanti saya didiktikan. Pilih N sama dengan 5. Ini berarti kan bisa nanti dulu. Saya kok lupa perintahnya. 5 di urutan bulat. Maka kita punya apa di sini? 5 pangkat 5 di min 5 itu kan berapa, Rek? Berapa, Rek? 3.120. 3.120, Bu. 3.120. Gini ya. Iya, Bu. Jadi pernyataan tersebut bernilai salah. Kalau mau lebih lengkap, gini. Akan tetapi ya itu tadi. Akan tetapi N tidak sama dengan kanji. Tidak sama dengan. Jangan gitu lah. Akan tetapi N sama dengan 2 dan bilangan kok N sama dengan 2 sih? 5 dan bilangan genap. Kalau nanti misalkan kalian punya jawaban versi berbeda, boleh ditulis di sini, di reply. Oke, yang nomor 3 tadi sudah ada yang jawab, dia salah ya. Pilih aja pilih A dan B-nya bagaimana, terus kemudian tunjukkan ini tidak sama dengan. Ini kasusnya kayak nomor contoh pertama tadi. Jadi pilih A dan B, dia masih himpunan berhingga. Akan tetapi A dan B tadi ketika kita cari kardinalitas A gabung B itu tidak sama dengan penjumlahan dari kardinalitas masing-masing himpunan tersebut. Gitu. Nanti coba dijawab di sini.